Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwaya Deku Suryadiana. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan identifikasi arsitektur di kawasan Pantai Mertasari sampai dengan Semawang. Berikut ada tim perencana kita, yaitu ada Idewo Madewi Sandiase, yang kedua ada Iwaya Deku Suryadiana, ketiga ada Kecokorda Istri Wahyu Amelia Pemayun, yang keempat Cok Gede Agung Aditya Putra, dan yang kelima Wayan Arya Bayu Danis Wara Putra. Baik, kita mulai saja untuk presentasinya, yaitu ada pengertian umum. Yang pertama ada kawasan Mertasari, Semawan, Sanur, Bali. Kawasan Mertasari, Semawan di Sanur, Bali merupakan area akan yang kaya akan keindahan alam dan budaya. Terletak di pesisir timur Pulau Bali, kawasan ini dikenal dengan pantainya yang tenang dan suasana yang lebih santai dibandingkan dengan daerah wisata lainnya seperti Kuta atau Nusa Dua. Yang pertama ada aspek geografis, lokasi. Lokasi Mertasari dan Semawang terletak di sebelah tenggara Pulau Bali, dengan Denpasar, dan dapat dijangkau dalam waktu sekitar 25 menit dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Yang kedua, pantai. Pantai di kawasan ini memiliki pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih, serta tenang berkat adanya terumbu karang yang melindungi pantai dari ombak besar. Yang ketiga ada keberagaman alam. Selain pantainya, kawasan ini juga dikelilingi oleh taman-taman tropis dan pemandangan alam yang menawan. Yang kedua ada aspek arsitektural. Arsitektur tradisional Bali, bangunan-bangunan di Mertasari dan Semawang banyak dipengaruhi oleh arsitektur tradisional Bali yang mengedepankan harmoni dengan alam. Material bangunan umumnya menggunakan bahan lokal seperti kayu, kelapa, bambu, batu bata merah, serta atap jerami. Filosofi desain, Trihita Karana. Yang pertama itu Trihita Karana. Konsep menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Yang kedua ada Tri Mandala, aturan pembagian ruang berdasarkan fungsi sosial. Yang ketiga ada Asta Kosala Kosali, pedoman desain arsitektur terkait simbol-simbol spiritual. Berikut ada kompleks perumahan. Rumah-rumah tradisional biasanya terdiri dari beberapa pavilion terpisah untuk berbagai fungsi seperti dapur, kamar tidur utama, serta tempat pemujaan yang saling terhubung melalui serangkaian gerbang. Berikut ada letak dan lokasi. Art Hotel Sanur, Bali. Art Hotel Sanur, Bali adalah sebuah hotel yang terletak di kawasan Sanur, Bali, Indonesia. Hotel ini dikenal tidak hanya sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai ruang seni dan budaya yang mengintegrasi elemen-elemen artistik ke dalam desain dan pengalaman tamu. Posisi laut dekat dengan pantai. Art Hotel Sanur berlokasi sangat dekat dengan pantai Sanur yang terletak di sebelah timur hotel dan bisa dilihat pada map yang ada, yaitu sangat dekat dengan pantai Semawang. Ada akses jalan mudah ke jalan utama. Hotel ini memiliki akses langsung ke jalan utama di kawasan Sanur, memudahkan tamu untuk menjelajahi area sekitarnya. Jalan-jalan di sekitar hotel umumnya lebar dan mudah dilalui. Berikut ada identifikasi arsitekturnya. Art Hotel Sanur, Bali adalah contoh menarik bagi arsitektur modern yang menggabungkan elemen lokal dengan desain kontemporer. Yang pertama ada bentuk style. Desain modern Art Hotel Sanur mengusung gaya arsitektur modern yang minimalis dengan garis-garis bersih dan penggunaan material yang mencolok. Pengaruh lokal. Meskipun bergaya modern, bangunan ini tetap mempertahankan elemen-elemen tradisional Bali dalam beberapa detail. Elemen-elemen di bawah menunjukkan bagaimana Art Hotel Sanur menerapkan prinsip-prinsip desain modern dalam arsitekturnya,
Yang pertama ada ornamen Balinya, penggunaan material kaca dan kayu, area terbuka dan atau rooftop. Yang kedua ada pola masanya, meshing terbuka. Bangunan memiliki pola massa yang terbuka, memungkinkan pencahayaan alami masuk ke dalam ruangan interior. Tingkatan bertingkat. Struktur terdiri dari beberapa lantai, memberikan kesan vertikal yang elegan. Yang ketiga, bangunan. Ketinggian bangunan. Art Hotel Sanur memiliki ketinggian sekitar 4 lantai. Yang keempat, material bangunan. Material bangunan pada Art Hotel yaitu pada material umum, penggunaan beton, bertulang, dan kaca mendominasi struktur bangunan. Yang ke detail kayu, beberapa bagian menggunakan kayu sebagai elemen dekoratif untuk menambah nuansa hangat dan alami. Yang kelima, ada tipe bangunan, terbuka atau tertutup. Art Hotel Sanur cenderung bersifat semi terbuka dengan banyak area publik seperti lobi dan kolam renang yang terhubung langsung dengan lingkungan luar. Yang keenam, fungsi bangunan per lantai. Setiap lantai di Art Hotel memiliki fungsi spesifik. Lantai dasar berfungsi sebagai area resepsionis, lobi, serta fasilitas umum lainnya. Yang kedua ada lantai menengah, didedikasikan untuk kamar tamu dan lain-lain. Yang ketiga, lantai atas biasanya berisi suite atau kamar premium pada art hotel. Yang ketujuh, jarak sempadan dari garis pantai ke bangunan. Jarak antara art hotel Sanur dengan garis cukup dekat, sekitar 100 meter. Berikut ada letak dan lokasi dari Mercure Resort Bali. Mercure Resort Bali adalah sebuah resort yang terletak di kawasan Sanur, Bali, Indonesia. Berikut adalah detail mengenai posisi laut, akses jalan, dan lingkungan sekitar resort tersebut. Posisi lautnya, Mercure Resort Sanur terletak tepat di tepi pantai dengan akses langsung ke salah satu pantai, yaitu sangat berdekatan dengan pantai. Untuk akses jalannya terletak di Jalan Mertesari nomor 3 Sanur Kauh, Denpasar. Akses jalan menuju resort cukup baik. Berikut adalah pengertian dan pengertian umumnya. Mercure Resort pengertian umum identifikasi arsitekturnya. Mercure Resort Sanur merupakan destinasi ideal bagi wisatawan yang mencari pengalaman menginap santai dekat pantai sambil menikmati keindahan alam Bali. Yang pertama ada bentuk atau style bangunannya. Mercure Resort Sanur mengusung gaya arsitektur tradisional Bali dengan pengaruh dari arsitektur Lombok. Ciri khasnya adalah penggunaan atap alang-alang memberikan nuansa alami dan harmonis. Desain arsitektur Bali, Mercure Resort Sanur mengadopsi desain arsitektur tradisional Bali yang dikenal dengan ciri khasnya yang elegan dan harmonis dengan alam. Yang pertama ada atap alang-alang, pilar kayu, taman tropis. Berikut ada elemen-elemennya pada foto, yaitu atap alang-alang, batu alam, dan area terbuka pada bangunan resortnya. Yang kedua ada pola massa. Resort terdiri dari 189 kamar yang tersebar di area taman tropis seluas 5 hektar. Dirancang dalam tata letak cottage bergaya Bali. Setiap cottage dikelilingi oleh taman hijau, menciptakan ruang terbuka yang luas memberikan privasi bagi para tamu. Yang ketiga, ketinggian bangunan. Bangunan ini di resort ini umumnya terdiri dari cottage satu lantai, meskipun terdapat juga suite atau keluarga yang berlantaikan 2. Untuk material bangunannya, material utama yang digunakan dalam konstruksinya adalah atap alang-alang, struktur kayu, dinding ruang luar banyak menggunakan batu alam dan plesteran. Yang kelima, tipe bangunan. Resort ini memiliki tipe bangunan semi terbuka, memanfaatkan balkon dan atau teras pribadi di setiap kamar. Yang keenam, fungsi per lantai. Lantai dasarnya digunakan area akomodasi tamu dengan berbagai tipe kamar seperti superior, deluxe, dan eksekutif. Dan fasilitas umum seperti kolam renang, restoran, dan area lounge. Untuk suite keluarga memiliki 2 lantai. Lantai pertama biasanya
ruang tidur utama, sementara lantai kedua digunakan sebagai ruang keluarga. Yang ketujuh, jarak sempadan garis pantai ke bangunan. Mercury Resort Sanur sangat dekat atau bisa dibilang bersebelahan banget sama pantai. Berikut adalah letak dan posisi permukiman kawasan Mertasari dan Semawan. Kawasan permukiman pesisir Mertasari Semawan terletak di Bali, Indonesia, dan dikenal sebagai area yang strategis dengan akses langsung ke pantai. Lokasi akses jalan dan karakteristik kawasan ini yaitu lokasinya kawasan ini berada sangat dekat dengan pantai. Beberapa sumber menyebutkan bahwa area ini hanya berjarak sekitar 200 meter dari laut. Untuk akses jalan, jalan umum. Akses menuju kawasan ini cukup baik dengan jalan lebar dengan memudahkan transportasi untuk menuju setiap permukiman di kawasan tersebut. Fasilitas dan lingkungan. Fasilitas terdekat di sekitar kawasan terdapat berbagai fasilitas seperti restoran, toko-toko lokal, serta tempat wisata lainnya. Untuk permukimannya tersebut jarang ada yang langsung bersebelahan dengan pantai dikarenakan dipenuhi dengan resort dan hotel-hotel. Berikut adalah pengertiannya, identifikasinya. Kawasan permukaan di sepanjang pesisir Mertasari sampai Sanur Semawan menunjukkan kombinasi harmonis antara arsitektur tradisional Bali dengan elemen modernisasi sekarang. Yang pertama ada bentuk dan gaya bangunannya. Arsitektur tradisional Bali, banyak bangunan di kawasan ini mengadopsi elemen arsitektur tradisional Bali. Yang kedua ada gaya modern. Selain itu terdapat juga pengaruh gaya modern dengan penggunaan kaca besar dan desain minimalis pada beberapa hotel dan villa yang mempengaruhi kawasan tersebut. Yang kedua ada pola massa, terletak berderet seperti kawasan-kawasan pada umumnya bangunan, yaitu yang kedua ada ruang terbuka, terdapat ruang terbuka hijau di antara beberapa bangunan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lokal seperti yang ada di Asto Kosala Kosali. Untuk ketiga, ketinggian bangunan. Kebanyakan bangunan memiliki ketinggian antara 1 hingga 2 lantai pada bangunan permukiman warga. Yang keempat, ada material yang digunakan. Material umum yang digunakan di kawasan Mertasari sampai Semawan yaitu batu alam untuk fondasi dan dinding luar, kayu digunakan pada struktur atap dan elemen dekoratif lainnya. Yang ketiga, beton banyak digunakan dalam konstruksi modern untuk daya tahan terhadap cuaca laut. Yang kelima, tipe bangunan. Sebagian besar rumah tinggal bersifat tertutup dengan jendela kecil. Yang keenam, fungsi per lantai. Bangunan di sana cenderung menggunakan 1 sampai 2 lantai. Sedangkan bangunan kental dengan bebaliannya menggunakan 1 lantai saja yang dimana langsung menghubung ruang-ruang seperti kamar tamu, toilet dalam dan kamar tidur dan lain-lain. Jarak kawasan atau permukiman warga biasanya sekitar 100 sampai 200 meter dari bibir pantai. Berikut letak dan posisi Prama Sanur Beach Bali. Prama Sanur Beach Bali adalah hotel bintang 5 yang terletak di tepi pantai Mertasari Sanur. Yang pertama ada posisi lautnya, pemandangan laut. Banyak kamar hotel menawarkan pemandangan langsung ke laut, memungkinkan tamu menikmati keindahan matahari terbenam dan kenyamanan kamar mereka. Untuk akses jalannya, lokasi yang sangat strategis yaitu berada di hotel ini beralamat Jalan Cemara Sanur Bali. Dengan luasan jalan depannya kisaran 4 sampai 5 meter yang memudahkan mobil untuk berlalu lalang di sana. Untuk fasilitas hotelnya, Prama Sanur Beach memiliki total 428 kamar. Untuk fasilitas tersebut termasuk 2 kolam renang, luar ruangan, pusat olahraga, air, spa lengkap, serta beberapa pilihan restoran seperti Basilico,
Italiano Pavilion, dan Tirte Restoran. Berikut ada identifikasi arsitekturnya. Pertama, Sanur Beach, Bali adalah hotel bintang 5 yang terletak di tepi pantai. Yang pertama ada bentuk style dan bangunannya. Untuk gaya arsitekturnya, hotel ini mengusung gaya arsitektur tropis yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Untuk fasilitas terbuka, banyak serta area terbuka seperti taman tropis dan kolam renang yang memberikan nuansa santai. Fitur desain interior. Interior kamar dirancang modern namun tetap mempertahankan sentuhan budaya Bali. Untuk setiap kamarnya dilengkapi balkon pribadi yang menawarkan pemandangan taman atau laut langsung. Berikut ada poin-poin pada gambar tersebut yang mencenderungkan gaya arsitektur tersebut, yaitu masa bangunan bertumpuk, banyak bukaan, atap linmasan, banyak area hijau, dan material kayu pada interior. Untuk pola masanya, yaitu meshing, bangunan terdiri dari beberapa blok yang tersebar di atas lahan seluas 7,5 hektar. Yang kedua ada tata letak. Bangunan dirancang untuk memaksimalkan pemandangan laut dan akses ke fasilitas. Yang ketiga, ketinggian bangunan. Untuk ketinggian bangunannya yaitu sekitar 4 hingga 5 lantai pada bangunan tersebut. Untuk material bangunannya, material utama yang digunakan dalam konstruksi termasuk beton, bertulang, dan kayu lokal untuk memberikan kesan alami. Dan penggunaan atap tradisional dari alang-alang, sirap kayu, dan lain-lain juga menambah estetika lokal. Untuk tipe bangunannya, hotel ini memiliki kombinasi desain terbuka dan tertutup. Area publik seperti lobi dan restoran cenderung terbuka dan memanfaatkan angin laut. Kamar-kamar dirancang lebih tertutup namun tetap memiliki balkon. Yang keenam, fungsi bangunan per lantai. Setiap lantai di hotel ini memiliki fungsi tertentu, yaitu lantai dasar menyediakan akses ke lobi utama, restoran, dan lain-lain. Lantai atas dihuni oleh kamar tamu dengan berbagai tipe, mulai dari superior hingga suite yang mewah, yang tipe kamar mewah. Untuk poin ketujuh, jarak sepadan dari garis pantai ke bangunan. Hotel Pramo Sanur Beach berlokasi sangat dekat dengan garis pantai. Jaraknya hanya sekitar beberapa puluh meter dari pesisir pantai Mertasari langsung. Untuk selanjutnya, presentasi bisa dilanjutkan oleh teman saya. Untuk itu dipersilahkan. Baik, nama saya Ido Madai Wisandiasa. Saya akan melanjutkan presentasi. Nah, dari 5 elemen pembentuk citra kawasan, ada yang mendasar itu teori Kevin Lynch dalam judul The Image of the City pada tahun 1960. Yang pertama itu ada paths atau jalur. Jalur yang biasa digunakan orang untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Contoh yaitu ada jalan raya, gang, trotoar, rel kereta, sungai yang dapat diarungi. Fungsinya menjadi arah utama navigasi dan menjadi kerangka utama seorang memahami struktur kota. Yang kedua ada edge atau batas. Batas atau pemisah antara dua wilayah yang berbeda karakteristiknya. Contoh yaitu ada tepi sungai, pagar kota, tembok, rel kereta api, batas kawasan industri, dan permukiman. Fungsinya yaitu untuk membentuk transisi antar area dan kadang menjadi penghalang visual atau fisik. Yang ketiga ada distrik atau kawasan. Distrik adalah area besar dalam kota yang memiliki karakteristik seragam yang dikenali oleh orang. Contohnya itu ada kawasan bisnis atau CBD, ada kawasan perumahan, ada kawasan Chinatowns, ada kampus, dan kawasan industri. Fungsinya yaitu untuk membentuk identitas visual kawasan dan menjadi tempat beraktivitas berdasarkan fungsi tertentu. Yang keempat ada node atau simpul. Node adalah titik pertemuan penting atau pusat aktivitas dalam kota. Contohnya itu simpang 5, terminal, alun-alun, bundaran, stasiun, persimpangan besar. Dan fungsinya itu
sebagai titik konsentrasi aktivitas dan titik rujukan dalam navigasi kota. Dan yang terakhir itu ada landmark atau penanda visual. Objek fisik mencolok yang mudah dikenali dan menjadi penunjuk arah atau identitas kota. Contohnya itu menara, patung, gedung ikonik, masjid besar, gunung, dan tugu. Fungsinya membantu orientasi dan pengingatan lokasi dan memberikan karakter visual kuat bagi kota. Next. Nah, pada 5 elemen pembentuk citra kawasan pesisir dalam konteks yang ada di lapangan, yaitu yang pertama itu patch. Dalam gambar ini, untuk yang warna biru itu keterangan jalan raya dan garis yang berwarna kuning itu adalah jalan setapak. Adapun beberapa penanda jalan yang di area utara itu ada jalan Danau Poso, adapun ada jalan Mertasari yang terdapat di area kawasan Mertasari, dan jalan Tete Empul juga masuk ke dalam kawasan Mertasari. Dan pada jalan Cemara itu termasuk di dalam kawasan Semawang, dan jalan Kusuma Sari juga masuk ke dalam kawasan jalan Semawang. Next. Nah, untuk edge atau pembatas, adapun Pantai Mertasari itu sendiri menjadi pembatas dalam kawasan Pantai Mertasari, dan juga Pantai Semawang merupakan batas untuk kawasan pesisir Pantai Semawang. Next. Nah, untuk distrik ini terbagi menjadi dua. Dalam distrik A itu masuk ke dalam kawasan Pantai Mertasari yang ada beberapa resort dan kafe, hotel yang beberapa termasuk menjadi salah satunya itu yaitu Mercure Resort Sanur, Genus Cafe Sanur, dan Sudamala Resort Sanur. Dan untuk kawasan distrik B ini termasuk di kawasan Pantai Semawang yang ada beberapa fasilitas seperti Puri Santrian Beach, ada Sativa Sanur Kutix, dan Prama Sanur Beach. Next. Nah, untuk notes pada kawasan pesisir ini, note pada kawasan pesisir Pantai Mertasari yaitu terletak di persimpangan Jalan Mertasari, yang di mana persimpangan ini menuju ke arah Pantai Mertasari. Dan untuk notes pada kawasan pesisir Pantai Semawang berada terletak di persimpangan Jalan Cemara, yang di mana menghubungkan di antara 4 jalan, dan terdapat banyak aktivitas lalu lalang di sana. Next. Next, Yus. Nah, adapun beberapa penerapan prinsip-prinsip arsitektur Bali dalam kawasan. Penerapan prinsip-prinsip arsitektur Bali lokal dalam perencanaan dan penataan kawasan seperti di Pantai Mertasari dan Semawang sangat erat kaitannya dengan filosofi lokal yang mendalam, seperti Trihita Karana, Triangle, Hulu Teben, dan prinsip-prinsip kosmologi Bali lainnya. Berikut penjelasan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut bisa atau telah diterapkan. Yang pertama itu ada prinsip Trihita Karana, yang merupakan konsep keseimbangan antara 3 hubungan utama, yaitu yang pertama itu prahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua itu ada pawongan, hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga itu ada pelemahan, hubungan manusia dengan lingkungan. Penerapan di kawasan pesisir ini, yaitu yang pertama, prahyangan
yaitu kehadiran pura atau tempat suci di dekat pantai menunjukkan koneksi spiritual. Contohnya ada pura dalam atau pura segara yang menghadap ke laut. Dan penerapan pada Pawongan itu perencanaan kawasan dengan jalur pedestrian, tempat interaksi sosial, ada pasar lokal, dan zona publik untuk memperkuat hubungan antar manusia. Dan yang terakhir itu ada pelemahan, penataan ruang yang mempertahankan vegetasi lokal, yaitu ada juga mangrove, dan memperhatikan garis sempadan pantai sebagai bentuk harmoni dengan alam. Next. Nah, penerapan pada konsep triangle. Konsep pembagian ruang berdasarkan tiga bagian tubuh. Yang pertama itu utama atau disebut kepala, tempat paling suci dan dihormati. Yang kedua itu ada madya atau badan, merupakan area aktivitas utama. Dan yang terakhir itu niste atau kaki, area paling rendah yang bersifat duniawi. Dan penerapan pada di kawasan pesisir pantai, untuk yang utama itu adalah area pura atau tempat ibadah, biasanya terletak di titik paling tinggi atau paling dihormati. Dan untuk madya, zona aktivitas manusia seperti tempat tinggal, akomodasi, seperti hotel atau resort, dan pusat kuliner. Dan yang terakhir itu ada nista, merupakan wilayah pantai atau area rekreasi dan kawasan yang bersinggungan langsung dengan air laut. Next. Untuk prinsip zonasi tradisional Bali, biasanya wilayah dibagi menjadi tiga, yaitu utama Mandala, yaitu pusat kesucian seperti pura. Untuk Madya Mandala, aktivitas utama seperti rumah tinggal, pasar, dan akomodasi. Dan untuk Nista Mandala, yaitu zona terbuka atau area batas termasuk pantai. Untuk penerapan pada kawasan pesisir, pembangunan resort dan fasilitas wisata yang mengikuti urutan ini bisa menjaga keseimbangan ruang secara spiritual dan sosial. Dan adanya buffer zone seperti taman atau pepohonan antara pantai dan bangunan mencerminkan kesadaran akan prinsip ini. Next. Adapun foto dokumentasi survei di lapangan yang kita lakukan sebagaimana mesti kita survei pada kawasan pesisir. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk itu, kita tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Semua.